Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh simak video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai teori informasi asimetris, yaitu kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh H. Kerloff tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market of Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas baik sekalipun. Kemudian selanjutnya, penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberikan kesan seolah barang yang dijual bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar itu. Yang lebih buruknya adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Kemudian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atau disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna untuk investor, untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap, maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui beberapa waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal ini dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik akan ditahan sampai saham normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan. Kemudian yang terakhir, kondisi informasi asimetris sangat dipengaruhi oleh cost of equity. Karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity yang semakin kecil. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan.
Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut dipengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya, menurut Lutfia tahun 2013. Selanjutnya, dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk barang atau jasa, menurut Will Hetaria tahun 2013. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro, interaksi di pasar barang, adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan berbagai jenis pasar termasuk pasar barang. Kemudian yang kedua yaitu tingkah laku pelaku ekonomi, penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi kajian fokus ekonomi mikro. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen, yaitu diantaranya yang pertama, produsen dan konsumen melakukan aktivitas ekonomi secara rasional dan terbuka. Yang kedua, aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal, begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu interaksi dalam pasaran faktor. Pasar faktor fokus pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Di dalamnya, pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro, karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan mendapat jasa dari perannya menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau.